Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirillahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu sadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat dan hari yang sangat mulia ini, tentunya kita memanjatkan segala puja puji syukur hanya kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih yang tiada pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang tidak terbilang, senantiasa menimpakan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, sehingga rintik-rintik hujan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua digerakkan hati dan pikiran kita melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah di Masjid Mujahid Polres yang sangat kita cintai. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, satu-satunya makhluk Allah yang akan memberikan syafaat, penyelamatan dan keselamatan kepada kita selaku umatnya hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini, tak hentinya untuk memperbanyak baca selawat serta memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya untuk kita aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini yakni tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita selaku hamba-Nya kebahagiaan, memberikan kesejahteraan dan keuntungan, untung dunia ini, untung pula kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini Jumat tanggal 19 September 2025 Masehi atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah merupakan bulan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan ini terjadi suatu peristiwa yang sangat bersejarah yang kita kenal, yang kita ketahui di seluruh umat Islam seluruh dunia ini. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan yang penuh berkah, yakni lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Senin tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan bukan karena kekayaan, dibesarkan bukan karena keturunan, dibesarkan bukan karena harta benda, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibesar-besarkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena budi pekertinya yang sangat baik kepada Allah maupun sesama kita manusia. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini dihadapkan dengan hal yang sangat berat, yakni kaum Quraisy. Pada saat itu orang-orang banyak menyembah berhala, menyembah api, biadab, tidak sopan santun. Bahkan apabila ada yang melahirkan seorang wanita tersebut dibunuh. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Detik-detik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir ke permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, "Hai Jibril, perintahkan kepada penghuni surga untuk berhias menyambut kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk memerintah kepada malaikat Malik penjaga neraka agar menutup pintu neraka. Ketika para malaikat Allah Subhanahu wa taala hendak turun ke permukaan bumi ini menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sama-sama berselawat, "Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sallallahu salam alaika." Jemaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu juga hijrah dari kota Mekah ke Madinah tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal juga. Begitu juga ketika wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 23 tahun saja di antara Arab Saudi. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Hal-hal yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan bangsa Quraisy saat itu yang biadab menjadi beradab, yang keras kepala menjadi lembah lembut, yang tadinya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama dilakukan adalah penanaman akidah. Akidah ini merupakan pondasi yang sangat kuat. Apabila pondasi kuat, tentu apapun yang akan kita bangun di atas pondasi itu tentu akan kuat. Dan apabila pondasi rapuh, apa yang harus kita bangun di atas pondasi yang rapuh? Begitulah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna allazina isa dzukrillahi wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alaihim ayatuhu sadat imana wa la rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka akan bergetar hatinya dan dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupannya, baik suka maupun duka, senang atau tidak, senantiasa bertawakal, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh suri tauladan yang patut kita contoh karena akhlaknya. Apabila sebagai contoh itu malaikat, tentu tidaklah wajar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus berupa manusia yang patut kamu contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha bil akhir wa sallallahu katsiran. Pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada contoh suri tauladan yang patut kita contoh. Pada saat ini banyak orang yang memberikan contoh, tapi sedikit sekali yang menjadi contoh. Menjadi contoh perlu proses untuk pendekatan yang intens kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan rahmat dan sesungguhnya karunia Allah sangatlah besar. Jemaah-jemaah rahimakumullah. 3 reformasi yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 23 tahun baik di Mekah maupun di Madinah. Yang pertama penanaman akidah, yang kedua adalah wa tadimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu ke tali agama Allah, janganlah kamu bercerai berai. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, dia adalah saudara kita. Dan yang ketiga adalah isadatul amanah fantasiris sa'ah. Apabila kamu diberi mandat, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin, apapun yang kamu pimpin, baik sebagai sang suami, baik sebagai tingkatnya sampai ke atas, maka tegakkanlah amanah itu menjadi pemimpin yang menciptakan keadilan dan peradilan, dan senantiasa takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sayang kepada rakyatmu. Jemaah rahimakumullah. 3 reformasi ini
yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan daerah Arab Saudi menjadi daerah yang Islami, daerah yang Qurani dan agamis. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua meningkatkan daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak baca selawat serta mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu bikum amrani mainta samaktu bihi malantadilu abada. Kitabullah wa sunnatur rasul. Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara. Andai kata kamu selalu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kehidupan kamu tidaklah akan tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa ya bitaqwa faqal mursakun. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina isa zukrillahi wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alaihim ayatu sadum iman wa la rabbihim ya wa tawakkalun. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la Allahu akbar. Allahu akbar. Aqimis shalah.